Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Eki Bangun. Di kesempatan kali ini, di sini kita ingin mencoba untuk belajar memahami fungsi atau sistem kerja dari sebuah relay kaki 4 yang ada di motor Scoopy injeksi. Ini motor Scoopy injeksi yang masih menggunakan pelek ring 14. Untuk di motor Scoopy injeksi, posisi relay kaki 4 ada di bagian depan, persisnya ada di balik cover lampu utama. Ini posisinya bersebelahan dengan flasher. Ini di sebelah kiri, di sini ada flasher 12 volt. Terus untuk yang sebelah kanan itu relay kaki 4 yang ingin kita bahas di video kali ini. Berbicara mengenai relay kaki 4, ini kalau boleh kita ngomong, ini bisa juga disebut dengan istilah saklar elektrik. Sebagaimana kita tahu, untuk fungsi sebuah saklar ini sebagai pemutus atau penyambung arus. Begitu juga di relay kaki 4, ya berfungsi sebagai pemutus atau penyambung arus. Namun tentunya untuk proses penyambungan atau pemutusan di sini memerlukan arus listrik positif negatif. Itu alasan kenapa saya nyebut relay kaki 4 ini dengan istilah saklar elektrik. Sebelum kita lanjut ke pembahasan relay kaki 4, di sini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat yang sudah mau nonton video-video saya, dan tentunya yang sudah mau subscribe ke channel saya, karena hanya dengan subscribe kalian channel ini bisa berkembang dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena di samping subscribe itu gratis, barangkali di channel saya ada video yang bisa bermanfaat buat kalian. Oke, kita lanjut dulu untuk melepas relay dari posisinya agar posisi atau warna kabelnya ini bisa terlihat jelas. Nah, ini untuk warna kabel atau posisi jalur kabelnya yang ada di soket relaynya. Untuk jumlah kabel di sini ada 4. Itulah kenapa relay ini disebut dengan istilah relay kaki 4. Terus untuk kedua kabel warna merah ini yang ada di sebelah kiri, di sini ada kabel warna merah baret putih. Terus yang satunya ada kabel warna merah baret kuning. Untuk kedua kabel ini yang nantinya disambungin atau diputus, biar lebih mudah kita sebutnya dengan istilah objek. Jadi ini kedua kabel ini sebagai objeknya. Terus untuk kedua kabel yang berikutnya, di sini ada kabel warna putih baret hitam, terus ada kabel warna hitam polos. Ini kedua kabel sebagai subjeknya atau sebagai pemutus atau penyambung arusnya nanti. Oke, kita mulai dulu dari yang sebelah kiri. Di sini ada kabel warna merah baret putih. Untuk kabel warna merah baret putih ini kabel arus langsung yang dari aki, namun tentunya sudah melalui sikring sebagai pengaman. Jadi untuk kabel warna merah baret putih di sini ada arus standby walaupun posisi kunci kontak ini dalam keadaan off. Terus nantinya di saat kita nyalakan kunci kontak atau kunci kontak posisi on, arus ini nantinya terkoneksi atau terhubung ke kabel yang satunya, ini kabel warna merah baret kuning. Terus untuk kabel warna merah baret kuning ini nantinya balik lagi ke rumah sikring yang ada di samping aki.
posisi akinya sendiri ada di bawah pijakan kaki atau di bawah bordes. Terus sesudah melalui sikring 10 ampere, nantinya ada perubahan warna di kabelnya menjadi kabel warna hitam paret coklat. Salah satunya masuknya ke flasher ini, kebenaran flashernya dekat dari posisi relay. Nih di sini bisa dilihat ada kabel warna hitam paret coklat, ini arus positif, ini arus inputnya flasher. Terus ada juga yang masuk ke layar speedometer sebagai arus inputnya speedometer. Terus untuk yang berikutnya di sini ada kabel warna hitam baret putih. Untuk kabel warna hitam baret putih ini arus negatifnya atau kabel massa. Cuma untuk arus negatif ini dikontrol sama ECU. Jadi kabel ini arahnya dari ECU atau ke ECU. Untuk ECU-nya sendiri posisi ada di bagian belakang. Terus untuk yang berikutnya di sini ada kabel warna hitam polos. Untuk kabel warna hitam polos ini arus positif. Ini kabel outputnya kunci kontak. Jadi di saat kita nyalakan kunci kontak atau kunci kontak dalam posisi on, ini ada arus masuk ke kabel warna hitam polos, ini arus positif. Secara otomatis ECU aktif di saat kunci kontak kita nyalakan. Terus untuk kabel warna hitam baret putih pun ini secara otomatis juga langsung dapat arus negatif dari ECU. Dengan aktifnya kedua kabel ini, kedua kabel warna merah ini secara otomatis terhubung, atau arus yang tadinya dari kabel warna merah baret putih ini masuk ke kabel warna merah baret kuning. Oke, mungkin itu ya untuk fungsi atau sistem kerja yang ada di relay kaki 4. Sebenarnya untuk kedua kabel ini atau kedua kabel yang diputus atau disambungin ini tidak harus arus positif. Ini kabel massa atau arus negatif pun bisa, karena untuk fungsi dari relay kaki 4 ini sebenarnya hanya untuk pemutus atau penyambung. Jadi tidak harus yang kita sambung atau yang diputus itu arus positif. Contohnya di saat kita mau pasang alarm di motor yang pemicu switch starternya menggunakan arus negatif, kita memerlukan relay kaki 4 seperti ini, atau relay kaki 4 yang besar yang sering kita lihat. Oke, jadi untuk fungsi dari relay kaki 4 sebenarnya ini kalau saya boleh ngomong ini sebagai kunci kontak kedua, karena biasanya untuk di motor injeksi Honda ini jalur kelistrikan nih yang ke rangkaian injeksi sendiri, ke rangkaian kelistrikan seperti flasher atau layar speedometer itu biasanya sendiri. Jadi yang satu melalui kunci kontak, sementara untuk yang satunya lagi melalui relay kaki 4. Kalau kita lihat atau kita pahami fungsi relay kaki 4 ini sebenarnya sama persis dengan fungsi atau sistem kerja di switch starter atau bending starter yang ada di motor-motor lain, seperti motor Karisma yang bending starternya kotak, terus motor Supra yang bending starternya modelnya masih bulat. Oke, mungkin seperti itu ya untuk fungsi atau sistem kerja di relay kaki 4 yang ada di motor Scoopy injeksi. Jangan lupa di share apabila video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.